Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SD Negeri 1 Beran yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Pujo SPD Jas CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Tanpa ada halangan suatu apapun, alhamdulillah, marilah bersama-sama kita ucapkan kalimat tahmid bilisan, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salam serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Selanjutnya di sini saya sebagai moderator untuk acara pada siang hari ini untuk pemateri kita yaitu Bapak Pujo SPD Jas dari Guru Olahraga SD Negeri 1 Beran yang merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Kepada Bapak Pujo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Beran. Di sini kami Pujo dari SD Negeri Beran CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo yaitu akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah Bapak Ibu. Langsung aja Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu terkait dengan budaya hidup positif di sekolah Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju apabila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju Pak? Bu Lucy, setuju? Menurut saya, apakah saya setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju. Apabila anak diberi hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa menjadi kapok, tapi dapat dipertimbangkan terlebih dahulu hukumannya seperti apa. Jangan melibatkan hukuman fisik, nanti anak jadi takut, trauma. Mungkin hukumannya, misalnya di kelas saya jika ada yang tidak mengerjakan PR, nanti hukumannya saya beri untuk menulis berapa kali gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih sama Bu Lucy. Berarti Bu Lucy setuju. Yang penting jangan memberikan hukuman yang bersifat fisik. Ya, terima kasih. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira bagaimana? Bu Tri atau Bu Eko? Setuju atau tidak? Bu Tri? Menurut saya sebagai guru dari teman Pak Pujo, untuk pemberian hadiah apakah bisa meningkatkan prestasi siswa? Saya sangat setuju sekali. Karena dengan pemberian hadiah bisa diharapkan bisa meningkatkan prestasi siswa. Saya sangat yakin anak akan lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi siswanya. Namun di sini pemberian hadiah diharapkan juga tidak terus menerus, tapi sesekali waktu. Gitu. Oke, terima kasih Putri. Untuk yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Beko? Oke, Beko? Saya setuju terhadap kalimat guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah.
karena guru adalah sebagai istilahnya pusat ya untuk berkeluh kesah anak. Barangkali anak dari rumah sudah ini masalah, guru harus ketahui itu siswa itu bagaimana cara kita menyikapi dan sekaligus memberikan solusi. Karena setiap anak itu dari rumah kan tidak sama, kadang ada yang punya masalah, ada yang tidak. Jadi jika anak ada masalah, guru maka harus bisa memberikan solusi. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi setuju. Terima kasih Beko. Terima kasih. Dan selanjutnya masih ada satu lagi. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bella. Baik, terima kasih Kak Bejo untuk pernyataan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Saya sangat setuju karena di situ teman dalam artian teman belajar, teman berkeluh kesah tadi salah satunya. Jadi guru tidak harus punya jarak, tapi juga harus jangan sampai karena jarak itu terus siswa menjadi terlalu segan. Karena kita di sini mendidik makhluk nih. Jadi kalau mendidik makhluk itu juga ada, kita harus mengolah jiwanya mereka. Mengolah jiwa itu juga dari emosinya juga. Kalau kita sudah bisa berperan menjadi seorang teman, murid itu merasa ini nggih wong tuane kula nggih teman saya, teman berkeluh kesah, teman saya belajar. Nanti kita akan bisa mendekati perasaan mereka dan nanti bisa mengolah jiwanya. Karena kalau belajar pikiran anak kemana-mana itu tentunya sangat mengganggu. Nah, ketika guru di situ sudah bisa menjadi teman yang bisa mendengarkan keluh kesah, guru akan lebih mengerti terhadap siswanya. Jadi tahulah bagaimana caranya mengolah anak satu demi satu. Apalagi sekarang kita sangat ditekankan untuk pembelajaran diferensiasi. Jadi penting seorang guru itu bisa menjadi teman. Selain menjadi orang tua yang harus dihormati juga, guru juga harus melakukan pendekatan. Ya salah satunya bagaimana caranya anak bisa menganggap guru itu adalah teman saya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ella. Memang benar Bu Ella, guru di era di kurikulum 2000 merdeka, memang guru itu dituntut harus bisa sebagai teman yang berdiferensiasi, harus bisa mengetahui karakteristik anak didik. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu budaya positif. Apakah makna budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, yang selanjutnya nanti di sini kita akan pelajari satu persatu, yaitu tentang konsep inti budaya positif. Nanti yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam yaitu keyakinan kelas atau sekolah, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Ya, langsung aja kita menginjak yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tuh. Yang saya itu kontrol diri. Ya, Bapak Ibu di sini harus membaca yang cermat, nih. Ini ada bahasa seperti ini. Coba bayangkan apabila Anda menyimpan benda yang sangat berharga, Bapak Ibu. Benda itu sangat berharga buat Bapak Ibu. Nah, uji monggo. Oke, nanti langsung film itu. Oke, monggo ya. Terima kasih Bu. Sangat berharga.
Benda yang sangat berharga di telapak tangan, dan Anda harus menjaga karena hal yang sangat penting. Teman Anda membujuk, menghardik, mengancam, menggoda, memarahi agar Anda membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Mempertahankan diri. Walaupun digoda, diancam, tetap mempertahankan. Nah, ini ada pertanyaan. Buka dulu ya. Apa Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda jika dibuka? Jika tidak, alasannya apa? Monggo berikut. Oh, kondisi dulu. Apakah saya akan membuka atau menutup? Iya. Itu barang berharga. Barang berharga ya. Iya. Berarti tetap akan menutup kepala, menutup seperti ini ya Pak? Iya, menutup, menahan diri. Kita belajar untuk mengontrol diri. Apapun emosinya dituangkan di tempat dan waktu yang tepat saja. Jika di sekolah, ya kita bagaimana jika ada masalah di rumah ya tetap kita jaga, jangan sampai nanti anak itu terkena imbasnya. Seperti itu kan? Iya, terima kasih kepada Bu Lucy. Berarti barang yang paling berharga itu harus tetap dijaga nih Bu Lucy. Ada yang akan membuka kepala tangan? Alasannya apa? Kira-kira ada nggak? Tidak ada. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol itu? Kira-kira siapa? Siapa Bu Ella? Diri kita sendiri, benar sekali ya. Entah itu mau membuka, entah itu mau didengar ya, walaupun dihardik, diancam mau seperti apa, kalau itu memang barang berharga itu harus kita pertahankan. Berarti yang menjadi kontrol mau membuka dan tidaknya itu adalah diri kita sendiri. Yang selanjutnya ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Di sini ada guru mengontrol murid. Nah, padahal di sini tidak boleh memaksakan ya. Di kurikulum Merdeka itu anak itu diberikan kebebasan memilih apa yang mereka suka. Tidak boleh kita itu menjadi guru harus menuntut kamu harus suka matematika ini harus. Iya, nggak boleh, itu nggak boleh ya. Kita hanya ya bisa mengontrol, mengarahkan saja, jangan sampai anak itu merasa dibebani ya, karena dia tidak mampu, tapi karena keegoisan guru, nah kita ini pokoknya sudah tidak boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, boleh mengkritik boleh saja, tapi jangan sampai kritikan seorang guru itu nanti akan membuat anak itu down. Tidak boleh, yang kritik boleh saja, tapi yang pelan. Kalau bisa ya jangan sampai kritik keras. Kita nggak melihat mentalnya siswa murid yang berakibat nanti anak itu bisa down dan karakternya akan menjadi jadi malu-malu. Yang selanjutnya itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat belum tentu. Contohnya kayak tadi ya, menurut kita positif Bu, kita mengasih hadiah bagi anak-anak yang pintar, kasih permen, kasih apa, tapi itu nanti anak itu akan jaga benar kok. Orang kayak ini nanti dia males. Nah, kadang kita ada segi positifnya biar anak itu semangat, tapi kalau bisa itu jangan sering-sering ya, kita itu memberi hadiah yang nantinya anak itu akan seakan-akan itu pokoknya kalau nggak dikasih hadiah dia nggak mau mikir seperti itu gitu ya. Yang selanjutnya yaitu orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita sebagai guru juga tidak boleh memaksa kepada murid. Contohnya di saat pembelajaran saya PJOK, saya kan ada program yaitu setiap pelajaran PJOK diharapkan membawa bekal. Betul, bekal kalau bisa itu 4 sehat 5 sempurna ya, tapi kadang
kalau anak bawah, anak kelas bawah itu belum suka dengan sayuran, Bapak Ibu, harus dipaksa, itu tidak boleh karena dia memang belum suka sayuran. Ya setidaknya kita beri arahan dulu, beri pengetahuan dulu bagaimana agar nantinya anak itu tertarik dengan sayuran atau makan-makan apa yang mereka belum suka. Kemungkinan kalau sendiri ya di rumah mungkin dia nggak suka, tapi alhamdulillah yang kami temukan di SD Terang ini yang tadinya anak tidak suka sayur, yang tadinya kalau makan nggak sama daging itu nggak suka, ya alhamdulillah dengan saya beri pengetahuan, dengan lihat teman-temannya makannya itu tidak harus mewah, alhamdulillah anak sekarang sudah terbiasa dan alhamdulillah program makan bekal makan setiap hari olahraga alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini yaitu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, dari kontrolnya itu kita berusaha memahami paradigma orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita yang bisa mengontrol. Yang selanjutnya di stimulus respon yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah di sini di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol adalah hanya diri kita sendiri. Yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini kalau di teori kontrol kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model pikir menang atau kalah. Kalau yang di teori kontrol adalah modelnya berpikir menang dan menang. Selanjutnya paradigma baru. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Yang selanjutnya yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata monggo Putri. Yang kedua disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Disiplin positif, disiplin bukan dilakukan karena takut, dilakukan jangan karena takut, tidak nyaman atau menyenangkan orang lain. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan tidak berpengaruh oleh hukuman atau hadiah. Itu yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5, Bapak Ibu,
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Yaitu ada rumah, makan, kesehatan. Itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua yaitu penguasaan, yaitu prestasi, diakui dan dihormati di masyarakat juga itu. Yang ketiga yaitu kesenangan, ya itu kita mencari kesenangan, bermain, bertakwa, itu seperti itu. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, yang itu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Manusia butuh bebas, yaitu kemandirian, otonomi, dan manusia itu memiliki pilihan sendiri. Nah ini Bapak Ibu ada contoh kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Di sini itu ada pertanyaan, Rino anak kelas 4. Saat istirahat, Rino mengambil bekal temannya. Rino ketahuan, kemudian saat ditanya guru, Rino menjawab dengan alasannya. Di sini banyak sekali alasannya, ya. Makanya kita sebagai guru tidak boleh langsung menyalahkan anak tersebut kalau mengambil barang atau makanannya temannya sendiri. Alasannya itu banyak sekali. Contohnya di sini, Bapak Ibu, yang pertama, Rino itu karena lapar, Bapak Ibu, karena lapar, ya, tidak membawa bekal. Itu kan bertahan hidup. Dia mengambil makanannya teman itu karena lapar, karena mungkin paginya belum sarapan, lihat makanannya temannya, jadi dia makan. Itu yang pertama. Ya, terpaksa itu emang benar-benar untuk bertahan hidup, dia emang benar-benar terpaksa. Jadi guru harus bisa mencarikan solusinya. Yang kedua, dia itu merasa senang, Bapak Ibu, merasa senang karena temannya jadi memperhatikan. Nah, berarti dia itu aslinya itu ingin sayang dari temannya. Ya, caper anaknya manggungnya, nanti, nah itu hanya seperti itu. Kadang anak itu seperti itu. Nah, itu apalagi mungkin masih saudaranya atau siapa. Kadang kan kita cara menggalinya permasalahan itu harus kita tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Itu kan ingin kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya mereka merasa hebat, ya, agar temannya itu menjadi takut. Hebat, saya itu pemberani gitu, penguasa. Nah, jadi penguasa, saya bisa makan punya si A, punya si B. Itu kadang seperti itu. Anak ada yang berpikiran seperti itu, ada yang mempunyai mental yang seperti itu. Itu adalah mental penguasaan. Merasa karena dia itu merasa bosan, merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya. Anak itu aja, ya. Berarti kan anak itu juga ingin memiliki kebebasan. Kadang-kadang yang ingin sama sing beda, sing koyo kancane, walaupun kadang kita setiap hari makan makanan yang enak, tapi terkadang anak itu butuh makan makanan yang bervariasi. Tidak hanya itu aja nih, dia itu mempunyai kebebasan untuk memilih makanan seperti itu. Yang selanjutnya hanya iseng saja, nggak boleh punya teman itu hanya karena iseng. Gitu, oke. Yang selanjutnya yaitu motif yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya itu kalau hukuman itu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tahu hukuman itu apa, Bapak Ibu? Hukuman efek jerah anak, itu biasanya itu anak apa akan terjadi bila anak tidak melakukan. Kalau punya kesalahan
Nanti kan ada dorongan eksternal dari luar, nanti dorong dari guru, bukan dari kita sendiri. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Nah, ini biasanya guru itu suka, nanti kalau kamu nilainya 100 saya kasih hadiah jajan. Nah, itu biasanya ada itu. Jadi anak-anak itu nantinya itu akan tertanam seperti itu. Wah, ini kalau putri itu biasanya yang dapat nilai 100 nanti dikasih jajan silver queen. Nah, itu biasanya anak itu akan seperti itu. Ya akan bertanya, nanti apa bu imbalannya bu kalau saya bisa, terus seperti itu. Makanya kita sebagai guru ya kadang-kadang nggak masalah, tapi kita tidak boleh keseringan gitu. Nah, itu yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan itu biasanya itu dari dorongan internal dari kita sendiri. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Jadi sini monggo Bu Bella, dibaca kasusnya seperti apa Bu Bella. Nanti ini termasuk apa Bu Bella? Monggo Bu Bella. Rino kurang cakap dalam kemampuan membaca. Dalam setiap pelajaran, Rino hanya melamun karena tidak bisa. Suatu saat, Pak Andi menyuruh Rino menjawab dalam pelajaran bahasa Indonesia. Rino tidak bisa menjawab dan gugup. Semua teman sekelas Rino menertawakannya. Pak Andi menyuruh Rino mengerjakan di depan. Rino tidak bisa. Kemudian Pak Andi memarahi Rino. Semua teman sekelas menertawakannya lagi. Pak Andi menyuruh Rino untuk membersihkan WC karena tidak bisa mengerjakan. Bagaimana pendapat Anda atas kejadian di atas? Setujukah dengan sikap Pak Andi? Kulo, yang pertama ini kasusnya kan ada seorang anak. Dia mungkin ini gurunya masih belum menerapkan diferensiasi nih, berarti Pak kalau kayak gini hanya dikasih tulisan terus semuanya disuruh nulis, suruh baca, sedangkan si Rinonya ini dia karena ngerasa tidak bisa membaca hanya diam saja, dikasih tugas tidak bisa karena hanya sekedar dikasih, ditawakan oleh teman sekelasnya, dikasih pertanyaan juga nggak bisa jawab, akhirnya hukumannya malah disuruh ngosek WC. Nah itu tadi sebenarnya kalau saya sangat guru zaman saat ini sebenarnya sudah nggak boleh seperti itu, sudah nggak boleh seperti itu. Yang pertama tentunya kalau kita pakai prinsip berdiferensiasi, guru itu tidak boleh gebiah-gebiah bahasanya, hanya garing ditulis terus arek kayak mouse, habis itu nyalahin bocah, padahal di situ gurunya effortnya nggak ada gitu loh Pak. Kan dari sini kita mempelajari dulu nih anak kenapa kok tidak mau menulis, minimal ada pendekatan kenapa, ada masalah apa, itu kan harusnya di situ. Terus konsentrasi kita itu untuk memperbaiki yang anak itu belum bisa, Pak. Kita konsentrasinya untuk membimbing anak, bukan langsung tiba-tiba mungkin gurunya malah dikasih tugas nggak bisa sebetulnya. Itu kalau saya sangat tidak setuju dengan hal ini malah justru sebenarnya harus dikoreksi di gurunya, karena bagaimanapun guru itu harus memahami kemampuan anak, memfasilitasi anak supaya dia berkembang, dan memberikan, menurut saya soal yang diberikan pun nggak boleh semuanya sama rata. Anak itu kemampuannya berbeda-beda, jadi terus tadi malah efeknya sampai ditertawakan oleh teman-temannya, saya rasa itu memberikan dampak yang negatif untuk Rinonya sendiri. Kalau misalkan dalam kasus ini menurut saya sangat tidak setuju. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bu Ella. Masih ada tanggapan lagi? Bu Lucy, Bu Eko? Sama? Berdasarkan kasus tentang Rino yang tidak bisa membaca, kurang cakap dalam membaca, mengerjakan tugas belum bisa, saya sependapat dengan Bu Ella. Harusnya Pak Andi itu mencari tahu dulu apa penyebabnya,
akar permasalahannya apa, terus mencari solusinya yang tepat bagaimana, tidak langsung menghukum, apalagi itu hukumannya langsung membersihkan WC. Seorang guru itu kan harus apa ya? Tadi menjawab, Bisa menyelesaikan masalah. bisa menyelesaikan masalah. Nah, anak didekati, kenapa butuh pendekatan antara guru dengan siswanya itu, seperti itu. Ya, saya setuju dengan Bu Ella dan Bu Lucy terkait masalah Rino. Ya, di sini untuk guru harus bisa sebagai teman, sebagai fasilitator untuk belajar, bukan sebagai diktator. Ya. Karena setiap anak itu tentunya tidak sama, ada yang masalahnya berbeda. Nah, jadi harus tahu masalahnya itu apa. Nah, guru harus bisa menyelesaikannya. Karena tadi juga ada itu ya istilahnya guru sebagai teman atau sebagai pemecah masalah pada siswa, yang membantu memecahkan masalah pada siswa. Jadi bukan sebagai diktator. Jadi guru sekarang itu harus yang dipahami adalah harus memahami karakter murid, harus mengetahui masalah-masalah yang dihadapi murid, dan juga guru harus bisa membantu menyelesaikannya, seperti itu. Bukan malah menghukum. Kalau menghukum istilahnya nanti anak malah jadi kecil hati. Padahal itu bukan kesalahan. Itu harus istilahnya guru yang harus memperhatikan. Ya, seperti itu Pak Bejo. Terima kasih. Berarti tidak setuju dengan sikap Pak Andi. Memang benar Bapak Ibu. Nah, di sini kita itu sebagai guru itu tidak disarankan kalau memberi bagi anak-anak yang kurang mampu itu kita kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Berarti melihat kemampuan murid, itu berbeda-beda. Apalagi tadi sikapnya Pak Andi itu ya sampai anak tidak bisa disuruh maju, ditertawakan sama temannya, itu nanti anak itu malah tidak menjadi jelas tapi malah down, berkecil hati, yang berakibat nanti bisa murung, bahkan nanti dampaknya itu malah tidak suka sama gurunya. Nah, akhirnya nanti dengan pembelajarannya dengan gurunya nggak suka, otomatis pembelajaran juga tidak suka. Sekarang kita kan dituntut, Ibu, Bapak Ibu, dituntut kita itu guru adalah sebagai teman. Kalau ada masalah apa, kita dekati aja terlebih dahulu, ya masalahnya apa, dan kita mencarikan solusi. Kata Bapak Ibu, ya, yang selanjutnya, sebentar ada lagi, dengarkan ada dulu. Ya, sudah selesai dan Bapak Ibu, kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Di sini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, biasanya itu hukuman itu apa Bapak Ibu? Yang Bapak Ibu tahu hukuman? Sanksi membuat jerah anak. Kalau konsekuensi Akibat sudah tahu kalau melanggar ya dia akan tahu akibatnya. Ya, benar sekali. Ya, nah di sini biasanya gini Bapak, yang namanya hukuman biasanya itu dibuat
mendadak langsung kue salah hukum kayak tadi Pak Andi itu mendadak hukuman itu biasanya begitu. Biasanya itu fisik Bapak Ibu, sifatnya itu fisik. Kamu salah langsung dihukum, mobil WC atau lari itu namanya fisik. Kalau konsekuensi gini Bapak Ibu, konsekuensi itu biasanya itu sudah dirancang terlebih dahulu. Nah ya, kalau tidak mengerjakan PR nanti konsekuensinya apa? Itu biasa seperti itu, oke? Itu seperti itu. Ya di sini yaitu hukuman bersifat tidak terencana, langsung tiba-tiba. Yang saya itu anak tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman. Yang saya itu satu arah hanya dari gurunya, betul, Yang saya anak menerimanya saja, langsung menerima, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi di sini direncanakan, disepakati bersama, murid mengetahui apa yang akan diterima bila melanggar. Yang saja itu guru harus memonitoring murid. Kalau untuk restitusi, ya, restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, Bapak Ibu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Di sini untuk restitusi itu kalau ada anak yang bermasalah, biasanya guru itu hanya sebagai fasilitator aja, biar anak itu bisa mencari solusinya terlebih dahulu. Ini ada contoh hukuman atau konsekuensi atau restitusi Bapak Ibu. Ini yang pertama coba Bu Lucy, kalau lari mengelilingi lapangan karena terlambat itu termasuk hukuman atau apa Bu Lucy? Hukuman, ya benar Bu Lucy. Yang selanjutnya membersihkan meja yang dicoret, Pak Ita, kira-kira apa Mas Pak? Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya betul sekali. Yang selanjutnya berjemur di lapangan karena mengobrol saat belajar, hukuman. Berarti biasanya langsung ngobrol, silakan. Nah itu masuk ini fisik, dijemur kan masuk fisik. Panas tidak itu? Iya. Kalau yang fisik biasanya itu cenderung ke hukuman. Yang selanjutnya membersihkan WC karena mematahkan pensil, hukuman, jelas Nah ini yang terakhir, mengganti kertas temannya yang disobek. Konsekuensi Pak. Konsekuensi karena dia itu biasanya itu guru itu kesepakatan kalau mengambil apa atau menyobek atau menghilangkan pensil biasanya itu yang mengganti gitu, Nah ini di sini penghargaan dengan menghukum, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif atau berharap mendapatkan penghargaan dan jika tidak mendapatkannya maka akan kecewa dan akhirnya tidak berusaha sekeras lagi. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan, penghargaan itu bisa merusak hubungan, Bapak Ibu, membuat iri. Makanya kalau bisa ya betul lah kita memberikan reward kepada anak itu betul. Cuma nanti ujung-ujungnya itu ada yang iri karena mungkin anak itu ada yang tidak kurang bisa, yang akhirnya membuat iri, Bapak Ibu. Itu yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah itu ada ya, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas anak juga. Yang selanjutnya yaitu penghargaan menghukum, prankingan itu. Kalau di kurikulum Merdeka nggak ada prankingan, Bapak Ibu, betul nggak ada nih. Nah itu karena prankingan itu benar-benar apa ya? Anak itu merasa cukup, yang itu aja yang dapat juara itu saja, itu memang tidak boleh. Yang selanjutnya itu motivasi intrinsik, anak yang bisa menulis dan membaca puas bukan karena hadiah, seperti itu. Monggo Putri. Lanjut untuk yang kelima yaitu posisi kontrol, Bapak Ibu. Posisi kontrol di sini yaitu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua itu membuat rasa bersalah, yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman, yang keempat yaitu pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah ini Bapak Ibu, coba kita lihat video penayangan yaitu posisi menghukum. Bapak Ibu,
Wes komplit. Tadi dipakai kita minta sedikit banget sih pakai mana? Anak kita bisa apa bisa Ini posisi guru sebagai penghukum, ini penghukum. Harus kita tuh maksa fisik itu biasanya itu posisi kontrol penghukum. Yang saya Bapak Ibu, ini yang posisi pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ini merasa bersalah. Itu posisi kontrol membuat rasa bersalah mungkin. Ini yang selanjutnya posisi kontrol sebagai teman Bapak Ibu, sebagai teman. Sebagai teman yang selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau, sebagai pemantau.
Yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Ya, itu tadi ada 5 posisi kontrol bagi cara kita menyelesaikan masalah di lingkungan sekolah kita. Kayaknya paling bagus itu posisi kontrol manajer lebih. Anak itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, guru hanya mendampingi, ya, berkolaborasi dengan guru, dan akhirnya anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini selanjutnya yaitu posisi kontrol apa itu ya. Ini kamu tidak pernah benar, nanti kasih hukuman gitu. Hukuman apa Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira apa? Hukuman. Kalau ayolah lakukan demi ibu guru. Ibu guru ya itu apa kira-kira? Merasa bersalah. Yang ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ancaman ini diancam ya, yaitu. Yang selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini biasanya itu teman ya biasanya ya. Yang saja itu apa rencanamu untuk menyelesaikan ini termasuk yang posisi manajer. Yang selanjutnya yaitu keenam tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa kira-kira Bapak Ibu? Monggo siapa? Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Cinta Putri, Baiko? Menurut saya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Di era pembelajaran sekarang, kita kan selalu melibatkan murid ya. Kita buat kesepakatan bersama dengan murid, antara guru dengan murid, agar terjadi situasi yang nyaman. Kalau peraturan kelas itu kan bu gurunya yang membuat, siswa tidak terlibat. Maka kan anak-anak wajib mematuhinya. Kalau keyakinan kelas kan kesepakatan bersama antara guru dengan muridnya. Mungkin
Mungkin ada yang bisa menambahkan, Bu Eko? Ya setuju Mbak Lucy. Keterkaitan keyakinan kelas itu kan kesepakatan bersama, sehingga siswa itu untuk melaksanakan dan mengerjakannya tidak merasa terpaksa dan merasa enjoy. Namun kalau peraturan itu guru yang membuat, kadang murid ada yang keberatan dan merasa terpaksa, sehingga dalam proses belajar mengajar mungkin kurang enjoy sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu Pak Kuja. Ya, terima kasih pada Ibu Lucy sama Bu Eko. Benar sekali Bu, kalau keyakinan kelas itu kita sepakati bersama-sama, ya kita buat bersama-sama di situ. Setelah kita sepakat dengan keyakinan kelas, lalu kita tanda tangani Bapak Ibu. Itu biasa begitu. Kalau peraturan memang biasanya itu satu pihak. Biasanya guru yang buat, anak langsung harus patuh dengan peraturan sekolah. Nah itu. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki aturan menggunakan helm saat berkendara? Karena biar apa? Aman, selamat. Ini mengapa kita memiliki aturan memakai masker dan mencuci tangan? Biar kesehatan. Nah, di sini nilai keselamatan dan kesehatan ini yang dinamakan keyakinan, ya, itu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai kebajikan universal yang tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, budaya, bahasa maupun agama. Seorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan daripada serangkaian peraturan yang tertulis. Pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu diharapkan ya di SD Berang sudah per kelas G, sudah membuat kesepakatan kelas G, yaitu biasanya itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak terlalu banyak ini Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi lingkungan agar mudah diterapkan, yang hanya itu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Yang selanjutnya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama, semua warga sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, pengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Biasanya kalau peraturan kan negatif ya, bukan belum positif, itu diubah menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga yaitu gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi yang positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat agar ajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Yang kelima, keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, sedikit saja, bisa terlalu banyak. Yang keenam, tulis keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian ditandatangani seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, dalam pembuatan keyakinan kelas itu bisa nggak kalau kita itu misalkan main ringan, biar ringan, kita beli saja, kira-kira bisa nggak kalau keyakinan kelas kita beli? Contohnya dengan harga 7.500 sudah dibingkai, ya itu saya jual per kelas. Bu Tri, Bu Eko, Bu Pramesti sama Bu Ella saya kasih satu, kira-kira itu bisa apa tidak kira-kira? Mungkin kalau menurut saya tidak bisa, karena setiap kelas itu kan memiliki karakter anak yang berbeda-beda pula. Mungkin bisa diterapkan di kelas A, tapi mungkin di kelas B kurang cocok. Nah, tapi kita juga bisa memfilter mana yang cocok, yang mana bisa kita terapkan. Seperti itu Pak. Iya, benar sekali Bu Lucy. Yang namanya keyakinan kelas itu walaupun sudah diprinting sebagus mungkin, sudah di-print, sudah sudah bentuk print-printan itu nggak boleh ya. Yang namanya keyakinan kelas itu disusun dengan
kondisi kelas masing-masing sendiri-sendiri, okay? Disusun bareng-bareng, disepakati bareng-bareng, yang nantinya kesepakatan itu ditandatangani baru kita laksanakan kesepakatan kelas tersebut, okay? Jangan yuk, wah ini murah, itu PKMU guys, yang merasa mah mikir ngoten, oke, buatan bareng. Ya, itu tentang keyakinan kelas. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Yaitu di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, ini di sini segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu Bapak Ibu. Stabil identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan kelas. Itu yang tadi sudah kita itu ya. Aslinya itu tadi ada videonya, tapi kok tadi. Ini Mas Almaji ini ya, tugas saya ini.
SD kita Bapak Ibu. Itu terkait dengan segitiga rest itu sih. Yang selanjutnya yaitu penutup Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, kreatif, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, mungkin dari saya terkait dengan pemaparan di budaya disiplin positif, saya akhiri sekian. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu, bisa diterapkan di sekolah kita. Semoga bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk pemaparan materi dari Pak Pujo. Terima kasih sekali. Semoga nanti menambah wawasan kita bersama nih Bapak Ibu, dan semoga diberi kesuksesan Pak Pujo. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator dari awal sampai akhir. Apabila banyak kesalahan dan dari tutur kata maupun sikap saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.